Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 20 Agustus tahun 2022. Semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan, senantiasa Bapak Ibu semua makin setia kepada Tuhan, makin cinta dan taat, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup menjadi perkenan hati Tuhan, sampai suatu hari kelak kita hidup menikmati hidup di surga buat selama-lamanya. Karena saya pada kesempatan ini pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan atas rahmat dan anugerah izin Tuhan dengan tema kesetiaan. Ini penting Bapak Ibu. Setiap kita mau koreksi diri, apakah kita menjadi orang yang tipe orang yang setia atau tidak, ya. Kita koreksi diri. Sebab firman Tuhan katakan kesetiaan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Saya mau baca. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena Yesus sendiri setia, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Yesus sendiri setia. Di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan menjadi mati di atas kayu salib. Yesus setia, dia taat. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 nanti saya mau bacakan. Sebentar saya mau menyanyi, saudara. Ya, nyanyi buat Tuhan, nyanyi bagi Kristus. Saya mau menjadi tipe orang yang setia sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Pujian yang saya sampaikan pagi ini, upahmu besar di surga, ini lagu lama. Sudah saya katakan, saya lahir dari anak seorang pendeta hamba Tuhan yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang papi mami saya sudah almarhum di kota Jember dalam penggembalaan gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup di Jember, dan saya putranya. Dan sampai detik ini saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, karena besar upah di surga. Tadi sudah dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Jadi saya akan menyanyikan sebuah pujian, upahmu besar di surga. Ini lagu saya sekolah minggu umur 3 tahun. Saya sudah datang ke sekolah minggu. Jadi 63 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini. Karena Yesus sendiri setia. Dan mari kita menjadi orang yang setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Upahmu besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tak layu, amin, haleluya. Kalau kau tinggal setia, ini penting kesetiaan sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, amin, haleluya. Kalau kau tinggal setia, amin, haleluya, sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, maka dia tetap setia, karena dia tidak bisa menyangkal diri Tuhan Yesus. Karena sifat Tuhan Yesus adalah setia yang sejati, setia Yesus, setia yang sempurna. Kita mau setia ikuti jejak Yesus. Upahmu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tak layu, amin, haleluya. Kalau kau tinggal
sampai akhir. Setia cinta Yesus, setia dan taat, haleluya. Sampai nanti kelak aku tinggalkan dunia ini, bertemu dengan Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada Tuhan, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, dan aku selalu memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang sempurna, Tuhan Yesus. Luar biasa, Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib. Bapa, terima kasih. Kami mau setia sampai akhir. Kami terima mahkota kehidupan, haleluya. Upahku besar di surga, haleluya. Mahkota yang tak layu, amin, haleluya. Asal Kau tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalan. Amin, haleluya. Sucikan Tuhan mulutku Bapa, kami membaca firman Tuhan. Sucikan pikiranku, hati kami, biar firman-Mu ku taruh, ku simpan dalam hatiku Bapa. Aku mau setia, aku mau taat, cinta Yesus, melakukan firman Tuhan sampai akhir hidupku ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Karena suatu hari kelak semua akan berakhir. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, ada janji Tuhan mahkota kehidupan. Ini penting Bapak Ibu. Kita mau jaga kesetiaan kita. Seringkali banyak manusia tidak setia, tapi Tuhan Yesus setia. Mari melalui firman Tuhan, tema kesetiaan tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yehoyada. Yehoyada mengambil 2 orang istri bagi dia, dan mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan.
Kemudian Yoas bermaksud untuk memperbarui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukan hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan Yerusalem bahwa orang harus membawa peti, membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yehoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka itu mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk memperbarui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yehoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yehoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yehoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yehoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Zakaria anak imam Yehoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yehoyada, anak Zakar itu, terhadap dirinya, yang membunuh anak Yehoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jaran dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikian orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak imam Yehoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Sabat, anak Simet perempuan Amon, dan Yosabat, anak Simrit perempuan Moab. Ayat 27 yang terakhir. Tentang anak-anaknya,
dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap Dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai 27. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita dengarkan firman Tuhan dengan tema kesetiaan. Yang tertulis di dalam ayat 22, saya mau baca. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan. Ya, ini penting, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita menjadi contoh yang sempurna. Dan nomor satu contoh yang sempurna adalah Tuhan Yesus yang sangat setia. Sudah saya katakan tadi dalam ayat 2 Timotius pasal 2:13. Yesus sangat setia. Biarpun kita tidak setia, tapi Yesus setia. Karena Yesus tidak bisa menyangkal diri Yesus sebagai Tuhan. Tuhan yang setia dari awal sampai akhir. Sampai detik ini Yesus setia sama kita semua. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini Raja Yoas awalnya, kalau kita lihat di sini dari ayat 1 sampai 17, dia menunjukkan yang setia. Tapi mulai ayat 18 sampai 27, dia terbukti dia tidak setia. Kalau kita lihat di sini dari ayat 1 sampai 17, karena rumah Tuhan itu hancur karena raja yang namanya Atalia, ya perempuan fasik dikatakan, dia yang ketujuh. Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Allah untuk para Baal. Ini jahat sudah Atalia, tapi sudah mati. Kalau sudah baca 2 Tawarikh pasal 23 ayat 21, karena mereka sudah mati, tertulis dia bersuka rialah seluruh rakyat negeri dan amatlah kota itu. Setelah Atalia mati, dibunuh dengan pedang, diizinkan Tuhan mati karena Atalia jahat. Anak-anaknya membongkar rumah Tuhan, rusak rumah Tuhan. Maka Raja Yoas itu dia melakukan yang benar, itu setia. Dari ayat sampai 17 kalau saudara baca, dia punya bermaksud, dia kumpulkan uang, dia membuat peti, ditaruh di depan gereja, sudah rumah Tuhan. Lalu diperintahkan semua rakyat bangsa, imam-imam semua untuk taruh uang dalam peti, dalam rangka dikumpulkan uang sampai memperbaiki rumah itu sampai selesai. Kalau saudara baca ayat 13, setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja, pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaan yang semula dan mengukuhkannya. Ayat 14, setelah mereka selesai, mereka membawa uangnya. Jadi selesai membangun rumah Tuhan. Jadi kelebihannya oleh Raja dan Imam Yoyada. Ini Yoyada ada imam, saudara, imam kesayangan Raja Yoas. Dia sudah tua, umur 130 tahun. Dibangun rumah Tuhan sampai selesai, dan uang itu lebih, dia membuat perkakas rumah Tuhan. Kan rumah Tuhan itu banyak alat peralatan. Mungkin saat ini pergunakan beli musik dan bangku-bangku dan sebagainya dalam rangka untuk menyembah Tuhan, dalam rangka memuji Tuhan, dalam rangka mengutamakan kepentingan Tuhan. Tapi Imam Yoyada yang setia ini, akhirnya dia mati usia 130 tahun. Tertulis di dalam ayatnya, saudara, ya. Saya mau baca ayat 16, 17. Sesudah mati pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sesudah itu raja mendengarkan mereka. Jadi kalau kita lihat umurnya 130 tahun di ayat 15. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia 130 tahun dalam umurnya ketika ia mati. Yoyada setia, saudara. Terbukti apa, saudara? Di ayat yang ke-16, 17, ia dikuburkan di kota Daud di samping rajanya karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Jadi Imam Yoyada baik, menjadi contoh teladan bagi Raja Yoas. Tetapi begitu Imam Yoyada mati, Raja Yoas mulai berubah setia. Tertulis dari ayat 18. Dari ayat 1 sampai 17 bagus, dia setia sampai rumah selesai bersama Imam Yoyada. Tapi sejak Imam Yoyada mati, di ayat 18, dia banyak mendengarkan orang-orang muda. Dia banyak mendengarkan orang-orang lain yang tidak cinta Tuhan. Akhirnya dia membangun. Di ayat 18, coba supaya. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah memang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung berhala. Kenapa? Karena mereka di ayat 17. Lihat ya 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Ya, ini pemimpin-pemimpin usia-usia masih muda-muda nih, saudara. Ya, jadi mari kita mendengarkan firman Tuhan, jangan mendengar manusia.
Dengarkan firman Tuhan dan jaga kesetiaan kita seperti firman Tuhan pagi ini. Saya sampaikan tentang kesetiaan. Imam Yoyada setia lalu mati dikuburkan di samping raja-raja. Tapi beda dengan Yoas. Yoas matinya akhirnya dia disisihkan, dia tidak dikubur di tengah raja, tidak. Coba baca di ayat 25 saudara. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat, mati saudara, Raja Yoas. Karena darah anak Imam Yoyada itu, jadi ada dampaknya, ada hukum tabur tuai. Yoas lalu membunuh di atas tempat tidurnya. Ia mati dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Oh, sudah hilang kemuliaannya, sudah hilang kehormatannya kepada raja. Karena dia jahat, ada hukum tabur tuai. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pagi ini menjadi suatu peringatan buat kita, jadi suatu pembelajaran buat kita. Mari nomor satu kita mau setia sama Tuhan. Kita jaga hubungan baik, setia. Contoh di dalam Alkitab saudara, yang setia siapa? Rut. Rut begitu setia dengan Naomi. Berkata di dalam Rut pasal 1 ayat, saya mau baca kasih ayat terakhir, ayat yang 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, jangan aku ke mana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Tertulis Rut 1 pasal 16. Secara vertikal kesetiaan sudah dicontoh oleh Tuhan Yesus. Banyak contoh di dalam Alkitab setia, ya. Yusuf setia, Daniel setia, banyak contoh. Abraham setia, Yakub setia, semua. Tapi yang tidak setia, contoh siapa? Yudas Iskariot tidak setia. Raja Saul tidak setia. Ini bukti nyata. Mari, contoh dalam Alkitab, Rut setia. Vertikal, Yesus setia menjadi panutan, contoh yang sempurna. Secara horizontal, Rut setia. Oleh itu mari buat kita semua jadi Allah Tuhan yang setia. Setia nomor satu, ikut Yesus secara vertikal. Dan secara horizontal, setialah kepada istri, kepada suami, anak semua, kepada sahabat-sahabat kita. Mari kita menjaga hubungan kita sehat. Baik kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia secara vertikal. Karena dengan kesetiaan kepada Tuhan, janji Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, Tuhan berikan mahkota kehidupan. Dan dengan persahabatan kita secara horizontal, jaga hubungan setia. Saya setia kepada setiap bapak ibu saudara yang saya cintai. Terbukti nyata sampai detik ini saya lakukan setia, menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Karena saya kerjakan itu karena Yesus sendiri yang setia sebagai contoh yang sempurna. Dan Tuhan Yesus memberkati sesuai dengan puji-pujian ini, yaitu upah besar kita di surga karena kita setia sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Upahmu besar di surga, melalui mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Kalau aku dan saudara semua tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalanku, kita setia sampai akhir. Upahmu, upahku, upah saudara semua besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Kalau kau dan aku saudara semua tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalan kita. Tertulis saudara di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, saya mau baca saudara. 2 Timotius juga tertulis saudara. Rasul Paulus katakan kita setia sampai yang terakhir. Kita menjaga hubungan sehat dengan Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kehidupan kekal surga. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan baik yang pertama. Aku telah mencapai garis akhir yang kedua. Dan aku telah memelihara iman. Dan ayat 8, sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan buat kita. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalanku, setia sampai langkah terakhir, amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua beribadah berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan berkat kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.